Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Baiklah anak-anak, dalam pembuatan video pembelajaran ini, Ibu bekerja sama dengan Bapak sejarah kita, Bapak Samlani Ibrahim. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum menyaksikan video pembelajarannya, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa beri nama dan kelas. Jangan lupa ya anak-anak, video pembelajaran kita di like, komen, serta di subscribe. Dan di share sebanyak-banyaknya ya anak, agar video pembelajaran kita bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya pembelajarannya. Nah, baiklah. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Kita tahu sendiri, yaitu dengan adanya penyerangan Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941, ya. Ini ada peta-petanya. Dan pendaratan tentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Romusa, pasukan militer Jepang dari pribumi yaitu Heiho, Keibodan, Seinen, dan Beta dan Fujitai. Bom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerang pada sekutu, serta proklamasi kemerdekaan. Juga kedatangan sekutu di mana setelah kalahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua, sekutu menugaskan Jepang untuk menjaga status quo di Indonesia hingga Southeast Asia Command di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten di wilayah Indonesia Barat dan South Pacific Command di wilayah Indonesia. Letnan Jenderal Sir Philip Creston yang memimpin AFNI datang dengan maksud menerima kekuasaan dari Jepang. Tugas AFNI yaitu yang pertama menerima penyerahan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan dan interniran sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk selanjutnya dikembalikan, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil, dan menghimpun keterangan tentang pejabat perang dan menuntut mereka menurut hukum. Ini upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu perang banyak ya, perlawanan di berbagai daerah seperti 10 November, Bandung Lautan Api, 5 Hari Semarang, Medan Area, Puputan Margarana, serta Palagan Ambarawa. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Strategi diplomasi yaitu adanya perundingan Februari 1946, perundingan Hoek-Fuelu, dan perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Agresi militer Belanda I yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Yang pertama, aksi polisionil dan pengkhianatan terhadap perjanjian Linggarjati. Yang kedua, sebagai salah satu cara menurunkan persenjataan. Dan yang ketiga, keikutsertaan PBB dalam menghentikan agresi militer Belanda I. Ini ada petanya ya
ya anak-anak, peta agresi militer Belanda 1. Ini perjanjian Renville, ini juga ada petanya, yaitu pada tanggal 18 Desember sampai 17 Januari 1949 ya. Perjanjian Renville. Nah, di sini ada 5 ya anak-anak. 1. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS. RIS memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintahan federal sementara sebelum RIS terbentuk. Dan yang keempat, negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari RIS. Dan yang terakhir, 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum atau pemilu dalam pembentukan konstituante RIS. Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Agresi militer Belanda 2, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948, di mana Belanda melanggar perjanjian Renville dan melakukan penyerangan agresi militer Belanda 2 dan menangkap pemimpin politik. Yang kedua, Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Yang ketiga, dalam menghadapi Belanda, TNI melakukan perang gerilya dan merencanakan penyerangan. Dan yang terakhir, pada 1 Maret 1949 dipimpin oleh Letkol Soeharto, TNI melakukan serangan umum terhadap kota Yogyakarta. Pemerintahan darurat Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember sampai dengan 13 Juli 1946, yaitu Syarifuddin Prawira Negara. Ini ada fotonya ya anak. Perjanjian Romroyen pada tanggal 13 Juli 1949, yaitu tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB, kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, serta tentara bersenjata Belanda harus menghentikan operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik. Dan yang terakhir, kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat. Ini adalah perjanjian Romroyen. Konferensi Meja Bundar, yaitu pada tanggal 23 Agustus 1949. Yang pertama, Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hutang bekas pemerintahan Hindia Belanda dihitung oleh RIS. RIS dan Kerajaan Belanda bergabung yang merupakan Uni Indonesia Belanda di bawah Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Yang keempat, pengakuan kedaulatan dilaksanakan akhir tahun 1949. Dan yang terakhir, penyerahan Irian Barat dilaksanakan 1 tahun setelah KMB. Ini ada peta Republik Indonesia Serikat, ya, negara kekuasaannya. Sini upaya kembali ke bentuk NKRI. Nah, negara boneka bentukan Belanda. Di mana sini ada negara bagian, ibu kota, dan wali negara. Negara Indonesia Timur yaitu dengan ibu kota Makassar, wali negaranya Djokorda Gade Raka Sukawati, dan negara Pasundan termasuk distrik federal Jakarta yaitu di Bandung, Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma, dan negara Jawa Timur yaitu Surabaya ibu kotanya RTP Ahmad Kusumo Negoro, negara Madura ibu kota Pamekasan RAA Tecakra Diningrat, negara Sumatera Timur ibu kota Medan Tengku Mansur, dan negara Sumatera Selatan Palembang Abdul Malik. Ini adalah negara boneka bentukan Belanda. Upaya kembali ke bentuk NKRI daerah otonom, itu ada daerah otonom, ibu kota dan presiden, di mana Jawa Tengah ibu kotanya Semarang dan presidennya Dr. R.F. Sudito. Kalimantan Barat daerah istimewa Pontianak Sultan Hamid II, Dayak Besar Banjarmasin Jeff Van Dix, daerah Banjarmasin Muhammad Hanafiah, Kalimantan Tenggara Kota Baru Jamani,
Kalimantan Timur tidak termasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir, yaitu Samarinda, ibu kotanya AP Susronegoro, Bangka, Muhammad Yusuf Rasidi, Belitung, KA Muhammad Yusuf, dan Riau Raja Muhammad. Pengembalian RIS ke NKRI, yaitu adanya kesepakatan untuk membentuk negara kesatuan dan bukan negara federal, dan tanggal 19 Mei 1950 dilakukan persetujuan antara RIS dan Republik Indonesia dalam rangka pembentukan negara kesatuan. Baiklah Nana, mungkin cukup di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.